Against the Ice adalah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Bercerita tentang sebuah ekspedisi yang dikirim oleh kerajaan Denmark sebagai reaksi untuk membuktikan bahwa klaim Amerika Serikat di daerah Greenland Timur adalah sesuatu yang salah. Perjalanan panjang yang berbahaya dan melelahkan tersebut dikenal dengan nama Ekspedisi Alabama Denmark. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja kita simak ceritanya berikut ini. Di malam hari Natal pada tahun 1909, penjelajah Denmark Kapten Edsnar Mikkelsen mengatur sebuah ekspedisi di Pulau Shannon, Greenland Timur untuk menemukan sebuah tugu penanda, di mana pada tugu penanda tersebut tersimpan catatan terakhir anggota ekspedisi Denmark yang sebelumnya dikabarkan hilang. Setelah percobaan pertamanya gagal dan mengakibatkan rekan perjalanannya bernama Jorgensen pulang dalam keadaan fisik yang cacat, satu-satunya sukarelawan yang bersedia ikut dengan Edsnar pada upaya keduanya hanyalah seorang amatiran yang bernama Iver. Iver hanyalah seorang mekanik kapal dan juga pengagum berat Kapten Edsnar. Dia bergabung dengan Alabama di tengah perjalanan karena sebuah kebetulan. Dikarenakan pada waktu itu kapal Alabama mengalami kerusakan dan membutuhkan seorang mekanik saat singgah di daerah tempat tinggal Iver. Suatu hari, Iver sempat bertanya kepada kru kapal yang lain, mengapa mereka enggan untuk pergi menemani Edsnar melakukan perjalanan. Salah seorang kru menjawab bahwa tidak mungkin semua orang menyukai Edsnar, terlebih semua orang sadar setelah melihat keadaan Jorgensen yang pulang dalam keadaan cacat bahwa perjalanan ke Greenland Utara adalah suatu hal yang konyol. Melihat petanya saja ibaratkan berjalan dari Moskow ke Roma hanya untuk mencari sebuah tumpukan batu yang disebut sebagai tugu penanda. Mendengar jawaban dari temannya, kemudian Iver pergi menemui Edsnar, mengatakan bahwa ia bersedia dan sangat ingin ikut melakukan perjalanan ke utara bersama Edsnar. Ia berharap Edsnar membawanya tanpa khawatir karena ia pandai menembak dan juga sebelumnya ia pernah belajar merawat anjing penarik kereta luncur. Mendengar permohonan Iver, Kapten berkata bahwa ia akan mempertimbangkannya. Keesokan harinya, Edsnar sempat ragu di saat memperhatikan Iver merawat anjing-anjing penarik kereta luncur. Ia kemudian meminta Jorgensen untuk mengajari Iver. Lantas saja Jorgensen mengatakan kepada Iver bahwa dalam perjalanan setiap ekor anjing mampu menarik beban persediaan makanan sebanyak 45 kg. Dan apabila beban makanan tersebut telah habis, Iver harus tega membunuh anjing terlemah untuk dijadikan makanan bagi anjing yang lain. Jadi, Jorgensen mengatakan kepada Iver agar jangan menjadikan anjing-anjing itu sebagai temannya. Beberapa saat kemudian terlihat Jorgensen berbicara kepada Edsnar, membujuknya agar membatalkan niatnya untuk melakukan perjalanan kembali, karena hal itu akan membahayakan nyawanya beserta nyawa Iver. Jorgensen juga mengatakan apakah ia tidak memikirkan Naya, kekasih Edsnar yang telah lama menunggu kepulangannya. Akan tetapi Edsnar tetap kukuh dengan pendiriannya karena Dewan Komite telah memberikan perintah yang tegas untuk membawa hasil dari ekspedisi itu. Edsnar lalu berkata, di bulan Juli es akan mencair, dan apabila di bulan Agustus ia tidak kembali, maka Jorgensen dan kru yang lain harus pulang dan meninggalkannya beserta Iver sebelum laut kembali membeku. Beberapa bulan berikutnya
Tepatnya di bulan Maret 1910, tanpa ada pilihan lain, Eisner dengan terpaksa harus kembali melakukan perjalanan keduanya untuk menemukan catatan yang ditinggalkan di Tugu Penanda oleh tim ekspedisi sebelumnya yang dikabarkan hilang, hanya ditemani oleh Iver muda yang sama sekali tidak berpengalaman dalam melakukan ekspedisi. Sebelum berangkat, Eisner berjanji kepada Jurgensen bahwa ia akan berusaha kembali di bulan Agustus. Lalu kemudian Eisner dan Iver pun berangkat. Good luck, Ivar. He's going to need it. Get behind. Dan ketika di perjalanan, mereka berhenti sejenak karena menemukan jalan terjal yang sangat sulit untuk dilalui. Saat itu Eisner berkata kepada Ivar untuk selalu berkonsentrasi agar mereka dapat melaluinya. Setelah itu beliau pun mengajak Ivar untuk menaikinya. Up to get across. That's it on the moon. Setelah berhasil melewati semua itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga akhirnya malam pun tiba. Mereka mendirikan tenda untuk beristirahat. Di dalam tenda, Ivar berkata kepada Eisner bahwa ia sangat bangga bisa melakukan ekspedisi pertamanya bersama idolanya sendiri, yaitu Kapten Eisner. Ia juga mengatakan bahwa ekspedisi sebelumnya yang dikabarkan hilang ternyata dilengkapi dengan peralatan yang sudah cukup canggih pada saat itu, seperti salah satunya adalah sebuah mobil. Dan tak lama kemudian mereka pun tidur. Keesokan harinya adalah hari ke-26 perjalanan mereka. Saat itu Ivar berkata kepada Eisner bahwa pantas saja ekspedisi sebelumnya hilang karena mereka hanya sendirian di daratan luas yang dipenuhi lapisan es. Setelah berjalan cukup lama, mereka kembali beristirahat dikarenakan tak dapat melanjutkan perjalanan disebabkan terhalang kabut es yang cukup tebal. Selepas itu, di dalam tenda, Ivar kembali bertanya kepada Eisner tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada ekspedisi sebelumnya yang dipimpin seseorang bernama Mailus Eriksen. Eisner menjawab bahwa sebenarnya Mailus adalah sahabat baiknya. Ia mengenal Mailus sebagai seorang penjelajah yang pantang menyerah sebelum mendapatkan hasil. Beliau juga mengatakan bahwa meskipun mereka dinyatakan hilang atau bahkan sudah meninggal, akan tetapi di perjalanan pertamanya Eisner berhasil menemukan catatan harian seseorang anggota ekspedisi tersebut. Beliau juga mengatakan kepada Ivar agar jangan sekali-kali berpikir bahwa mereka akan gagal, sebab akan selalu ada jalan jika kita meyakininya. Paginya mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan penuh kebahagiaan. Tak lama setelah itu, Eisner yang melihat perubahan terhadap anjingnya memperingati Ivar agar segera berhenti karena Eisner merasa anjing-anjing itu baru saja mencium bau tanah dan mengikutinya. Akan tetapi Ivar yang tak berpengalaman terlambat bereaksi hingga hal itu pun terjadi. Sunshine! Iverson! The dogs are smelling... Namun beruntung, kereta luncur Ivar beserta anjing-anjingnya masih tersangkut di sebuah tebing dan berhasil diselamatkan, kecuali satu anjing pemimpin yang dinamai Bjorn oleh Ivar. Setelah berhasil kembali naik ke atas,
Iver melaporkan kepada Eisner bahwa satu anjing mati serta beberapa pasokan makanan untuk persediaan 2 minggu juga ikut jatuh. Mendengar hal itu, Eisner merasa kecewa kepada Iver. Ia sempat berharap Iver akan lebih disiplin mematuhi perintah, dikarenakan latar belakang Iver yang pernah tergabung dalam Angkatan Laut Denmark. Mendengar kekecewaan kaptennya, Iver pun kemudian minta maaf. Sorry, Captain. Keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan, di mana terlihat daerah yang mereka lalui tidak lagi bersalju seperti sebelumnya. Akan tetapi jalan berbatu yang membuat mereka kesulitan membawa kereta luncur. Dan di hari ke-48 ketika sedang beristirahat di suatu perbukitan, Iver bertanya kepada Eisner tentang apa yang membuatnya sangat berambisi melakukan perjalanan yang berbahaya ini. Apakah tidak ada seseorang yang menunggunya agar segera pulang ke rumah? Eisner menjawab bahwa ia sudah berkomitmen penuh kepada pekerjaan ini, mengatakan bahwa tipe pekerjaan seperti ini sama sekali tidak boleh terbebani oleh hal apapun termasuk keluarga di rumah. Lanjut, Eisner juga mengatakan kepada Iver betapa pentingnya kesuksesan pekerjaan ini terhadap kerajaan Denmark. Hal itu dikarenakan Amerika mengklaim bagian utara Greenland sebagai bagian dari negaranya, karena bagian itu dipisahkan oleh peri kanal dari seluruh negeri. Akan tetapi hal itu belumlah terbukti, dan untuk itulah mereka diutus ke sana mencari dan menemukan catatan terakhir dari Mailus Eriksson yang memuat kebenaran tentang ada atau tidaknya peri kanal yang dikatakan Amerika. Di malam harinya saat di dalam tenda, Iver kembali bertanya kepada Eisner tentang siapakah yang Eisner sukai di antara wanita yang berada di sebuah foto yang sebelum berangkat Iver ambil dari dalam kapal Alabama, yang kemudian saat ini ia perlihatkan kepada Eisner. Beliau menjawab sambil menunjuk salah satu wanita itu, sembari menamainya Naya. Lantas saja Iver tersenyum tanpa mengetahui bahwa sebenarnya wanita di foto tersebut benarlah Naya, kekasih dari Eisner yang sangat dirindukannya. Keesokan harinya setelah melakukan perjalanan seharian, mereka kembali beristirahat di suatu daerah perbukitan. Di sana, Iver terpaksa menembak salah satu anjingnya untuk kemudian dijadikan makanan bagi anjing yang lain agar tetap kuat menempuh perjalanan yang masih panjang. Di hari ke-84, di saat beristirahat, Iver mengatakan kepada Eisner bahwa tidak mungkin lagi mereka melanjutkan perjalanan, dikarenakan persediaan makanan mereka telah habis. Akan tetapi, sambil marah kepada Iver, Eisner menolak untuk menyerah karena ia tetap yakin kalau mereka akan segera bisa menemukan tugu penanda tersebut dengan segera melanjutkan perjalanan tanpa mengeluh. Kemudian mereka pun berjalan kembali. Setelah berjalan cukup jauh, mereka kembali beristirahat dan tanpa sengaja Eisner melihat tugu penanda yang selama ini mereka cari. Dia pun mengatakan kepada Iver. Lalu mereka berdua mendekati tugu penanda tersebut dan mendapatkan catatan Mailus Eriksson yang selama ini mereka cari. Look. Right. I think they were here, Captain. This is a camp. Di dalam catatan tersebut, Mailus menegaskan bahwa peri kanal yang disebutkan Amerika itu tidaklah ada. Greenland hanya satu hamparan dan Amerika tak berhak atas tanah itu. Di sana Mailus juga mengatakan bahwa tugas mereka hampir selesai, akan tetapi mereka kehabisan persediaan makanan
dan akan berangkat pulang ke kapal yang jauhnya masih 933 km lagi dengan hanya mengandalkan hasil buruan. Dan akhirnya diketahui Milos tak pernah pulang. Pada saat itu juga Iver berkata bahwa ia tidak pernah mengerti dengan tujuan mereka ke sana. Akan tetapi ia sangat senang melihat Eisner tersenyum bahagia. Eisner pun menjawab, tujuan perjalanan mereka adalah membuktikan bahwa Greenland itu hanya satu dan Amerika tak berhak atas tanah itu. Lalu mereka pun tersenyum bahagia menikmati sedikit makanan yang juga mereka temukan di dalam tubuh penanda. Di hari ke-132 mereka berdua kembali melakukan perjalanan untuk pulang ke kapal. Setelah berjalan cukup jauh, salah satu anjing mereka yang tersisa kembali mati karena kelaparan dan kelelahan. Mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak. Saat itu Iver mengambil hati dari anjing mereka yang mati, kemudian menanyakan kepada Eisner apakah hati itu boleh mereka makan. Eisner menjawab kemungkinan hati itu beracun disebabkan anjing itu mati karena kelelahan, dan ia tak akan mengambil resiko dengan memakannya. Akan tetapi melihat Iver sedikit kecewa dan mereka benar-benar sedang kelaparan, kemudian mereka memutuskan untuk menguji coba anjing tersebut apakah beracun atau tidak dengan menggunakan perak. Akan tetapi mereka kebingungan karena di sana tidak ada perak. Hingga akhirnya Eisner mengeluarkan kalung liontin pemberian kekasihnya Naya yang terbuat dari perak. Kemudian mereka menguji hati anjing itu dengan memasukkan kalung liontin tersebut ke dalam mangkok berisi hati anjing. Mereka mengira jika warnanya berubah menjadi hijau, maka itu adalah beracun, sedangkan yang mereka lihat adalah warna coklat. Lalu memutuskan untuk memakannya hingga akhirnya mereka mual-mual dikarenakan keracunan. Singkat waktu mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga pada suatu titik mereka berhenti untuk beristirahat sejenak. Iver kemudian mengambil senapan berniat pergi berburu menangkap apapun untuk mereka makan, sedangkan Eisner menunggu di kereta. Sesaat setelah itu Iver menemukan buruannya, yaitu seekor anjing laut, dan di saat ia akan menembaknya, Iver dikagetkan dengan suara anjing disusul suara tembakan dari arah Eisner berada. Lalu dengan sigap Iver segera berlari ke tempat Eisner. Setibanya di sana, Iver sangat terkejut melihat keadaan di mana dua ekor anjingnya tergeletak mati bersimbah darah, sementara kaptennya yaitu Eisner sedang diserang oleh seekor beruang kutub. Tanpa berpikir panjang, dengan sigap Iver pun berusaha menyelamatkan Eisner dari seekor beruang yang akan memangsanya. Singkat cerita, Eisner yang hampir saja terbunuh oleh beruang akhirnya berhasil terselamatkan oleh Iver. Dan di saat malam harinya di dalam tenda, ketika Iver memeriksa keadaan Eisner, ia mengatakan bahwa Eisner beruntung karena hanya bajunya yang robek dan tidak mengalami luka yang serius. Keesokan paginya, Iver yang baru saja bangun tidur terkejut beserta heran dengan tindakan Eisner yang tengah sibuk membakar satu-satunya kereta luncur milik mereka yang masih tersisa. Iver pun berkata, "Apa yang engkau lakukan?" Sontak saja Eisner menjawab bahwa masih tersisa 320 km lagi perjalanan menuju kapal, dan mereka harus membuang semua beban yang bisa menghalangi perjalanan mereka untuk pulang.
Setelah itu, mereka pun memutuskan berangkat dengan berjalan kaki. Di hari ke-164, perjalanan mereka sampai pada suatu danau berlapis es. Di sana Eisner berkata kepada Iver bahwasannya mereka akan menyeberangi danau tersebut. Ketika itu juga Iver pun bertanya kepada Eisner, kenapa kita tidak berjalan memutar menghindari danau tersebut agar lebih aman? Eisner menjawab bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi mengingat perbekalan mereka yang sudah habis. Lalu mereka membuat sebuah tugu penanda untuk menyimpan semua bukti perjalanan sebagai antisipasi jika akhirnya nyawa mereka tak selamat. Di saat akan melanjutkan perjalanan kembali setelah selesai membuat tugu penanda, Iver kembali bertanya kepada Eisner apakah hal ini yang terjadi kepada Milos Eriksen sebelumnya. Eisner tak mau menjawabnya meskipun ia tahu bahwa hal itu adalah benar. Dan pada suatu hari perjalanan mereka untuk pulang telah selesai di saat mereka begitu bahagia melihat tiang dari kapal Alabama dari kejauhan. Akan tetapi setelah didekati, ternyata tiang itu bukan berada di atas kapal, melainkan berdiri di daratan. Kemudian juga ada sebuah pondok yang didirikan dengan serpihan-serpihan badan kapal. Dengan rasa heran, mereka langsung berlari ke arah pondok tersebut, berharap menemukan teman-temannya di dalam sana. Akan tetapi kemudian Eisner dan Iver sangat kecewa mengetahui fakta bahwa mereka telah ditinggalkan. Sementara di tempat lain, seseorang menteri bernama Nirgard terlihat kecewa dan marah kepada Jorgensen dan juga Lauk karena telah meninggalkan Eisner di tempat antah berantah. Jorgensen beralasan hal itu terpaksa mereka lakukan karena kapal Alabama yang mereka kendarai hancur tertimbun es, sehingga mereka harus pulang demi menyelamatkan diri mereka sendiri. Lauk juga berkata bahwa mereka telah meninggalkan persediaan makanan yang cukup untuk hidup setahun di sana. Akan tetapi hal itu tidak meredakan kemarahan dari Nirgard, sehingga beliau malah berniat untuk tidak lagi memberikan dana tambahan untuk perjalanan ke sana yang dianggapnya sia-sia. Kemudian di hari ke-242, Iver dan juga Eisner kian larut dalam keputusasaan. Iver berkata kepada Eisner bahwa ia sama sekali tak menyangka kalau teman-temannya tega meninggalkan mereka di tempat itu. Eisner memberikan jawaban untuk menghibur hati Iver bahwa mereka akan segera dijemput untuk diselamatkan. Di malam harinya, saat sedang tertidur, Eisner kemudian bermimpi tentang catatan perjalanannya yang mereka simpan di tugu penanda dirusak oleh seekor beruang. Sehingga keesokan harinya beliau mengatakan kepada Iver bahwa mereka harus kembali ke tugu penanda untuk menyelamatkan hasil kerjanya itu. Sebelum berangkat, Iver menyarankan kepada Eisner agar meninggalkan sebuah catatan untuk berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu tim penyelamat tiba di sana sebelum mereka kembali dari tugu penanda. Akan tetapi Eisner menolak dengan alasan tak ada waktu untuk menulis catatan karena mereka harus segera kembali sebelum es mencair. They say there's truth in imagine arriving back in Copenhagen. Oh, you're back! Shame of it. Di hari ke-439 mereka sampai di tugu penanda. Mimpi Eisner memanglah menjadi sebuah kenyataan. Tugu penanda tersebut telah dirusak oleh beruang. Akan tetapi beruntung jurnal dari perjalanan masih utuh terselamatkan. Mereka pun kembali bergegas pulang. Di hari ke-471 setelah melalui perjalanan sepanjang 640 km,
untuk menjemput kembali sebuah jurnal, mereka akhirnya tiba di pondok dan mendapati sebuah catatan yang diletakkan di atas meja. Setelah dibaca oleh Iver, ternyata catatan itu adalah dari tim penyelamat yang datang dan tak menemukan tanda-tanda keberadaan mereka di sana. Hal itu lantas membuat Iver kesal kepada Eisner, karena sebelum berangkat ia telah menyarankan kepada Eisner agar membuat sebuah catatan, akan tetapi ditolak oleh Eisner. Sementara Eisner malah marah karena tersinggung dan tak terima disalahkan oleh Iver. What could have been worse? If we don't be clever, Ira. We should have left the fucking note. Di tempat lain terlihat Jurgensen yang masih belum mau menyerah untuk meyakinkan Menteri Mirgard agar ia mau mendanai sekali lagi tim penjemputan Eisner dan juga Iver. Akan tetapi Mirgard sudah enggan melakukannya. Work he undertook, of course. The Americans. Cerita kembali kepada Eisner yang terlihat memanjat yang kapal Alabama, lalu setelah berada di atasnya, dia melihat balon udara datang menuju ke arah mereka. Ya, itu adalah Naya, sang kekasih yang sangat dirindukan Eisner selama ini. Melihat Naya berdiri di depannya, Eisner langsung memeluk gadis itu. Dan pada saat itu juga Iver memandang heran dengan perubahan sikap Eisner yang dinilainya cukup aneh dan suka menyendiri. Ternyata kedatangan dan keberadaan Naya di sana itu tidaklah nyata. Semua itu hanyalah halusinasi Eisner yang mulai stres. Semenjak saat itu, Eisner menjalani hari-harinya di tempat itu dengan selalu berhalusinasi bahwa ia selalu ditemani oleh Naya, kekasihnya yang sangat dirindukan. Hingga pada suatu hari, Eisner yang selalu berhalusinasi terhadap Naya merasa cemburu kepada Iver. Ia menganggap Iver berniat merebut Naya darinya. Lalu ia pun berniat untuk membunuh Iver. It's okay. It's okay. It's okay. Kemudian Iver yang sudah mengerti bahwa sang kapten mengalami halusinasi berusaha sebisa mungkin meyakinkan Eisner bahwa semua yang ada di dalam pikirannya itu tidaklah nyata. Dan setelah hampir saja membunuh Iver, Eisner tersadar, kemudian meminta maaf kepada Iver. I'm sorry, Ira. It never happened. Sesaat setelah itu, Eisner dan Iver terlihat duduk di dalam pondok itu, lalu tiba-tiba mereka mendengar suara aneh yang berasal dari luar. Ternyata suara tersebut ialah suara beruang yang berusaha masuk ke dalam pondok. Dengan sigap mereka menahan pintu sambil berteriak, membuat suara kegaduhan agar beruang tersebut pergi, dan usaha mereka pun berhasil. Keesokan paginya mereka kembali terbangunkan oleh suara beruang yang terdengar berada di luar. Setelah mereka berdua bersiap-siap untuk menyerang beruang tersebut, dan kemudian Eisner pun memberi aba-aba untuk membuka pintu. 2, 3. Give me your weapon. It's okay. You're going home. Mereka pun terkejut dan juga bahagia karena apa yang mereka temukan di luar bukanlah beruang, akan tetapi tim penyelamat yang datang menjemput mereka. Di akhir film terlihat Eisner dan juga Iver akan segera menaiki suatu panggung
di mana di sana mereka akan menerima penghargaan sebagai pahlawan yang sangat berjasa kepada Denmark. Di sana juga hadir seorang gadis cantik, kekasih Esnar yang bernama Naya. Film pun tamat. Demikianlah alur cerita film Against the Ice yang diadopsi dari kisah nyata perjalanan Kapten Esnar Mikkelsen.